Seperti inilah penampakan jalan menuju ke rumahnya. Ini ada jalan setapak teman-teman. Di sekelilingnya itu adalah hutan jati ya. Ada juga pohon bambu di sini. Dan dulunya di sini teh hutan yang sangat lebat sekali. Cuman udah digantikan sama pohon-pohon kecil ya teman-teman. Nah, jadi yang saya akan kunjung ini, beliau itu konon katanya masih keturunan dari keraton ya. Keraton mana yang nanti kita akan coba ngobrol aja teman-teman. Kebetulan beliau juga punya kedekatan, sangat dekat sekali, bahkan tahu betul terkait sejarah maupun cerita dari Nyi Dayang Sumbi. Nah, kebetulan yang saya akan kunjungi ini punya petilasan, namanya petilasan Istana Nyi Dayang Sumbi. Nah, ini rumahnya teman-teman. Ini rumahnya ya. Rumahnya itu paling ujung dari perkampungan yang lokasinya ini masih Kabupaten Indramayu, cuman perbatasan dengan Kabupaten Sumedang teman-teman. Oke, seperti ini menuju ke rumahnya. Ini rumahnya ya, rumahnya full kayu teman-teman. Jadi seperti sebuah pendopo ya rumahnya tuh. Depannya banyak sekali tanaman-tanaman bunga, dan seperti ini rumahnya ya. Oke, ini ada lemari di depan yang siap untuk dimasukkan ke rumah. Nah, kita langsung menuju ke rumahnya aja ya teman-teman. Kebetulan saya kesini itu udah izin sama penjaganya ya teman-teman. Karena pemilik rumah Mama Radennya sedang ada di keraton. Jadi saat ini kita akan mereview saja. Kita akan melihat-lihat suasana di dalam rumahnya Mama Raden yang ada di Trisi Kabupaten Indramayu ini. Oke, saya udah izin ya ke penjaganya. Alhamdulillah tadi udah nelpon ke mamanya dan diizinkan untuk mereview rumah yang full kayu nih rumahnya. Rumahnya full kayu, dan teman-teman di sini ada sebuah aksesoris payung seperti di sebuah istana ya payungnya ini, dan di bawahnya ada dupa-dupa yang udah dibakar ya. Ada juga cempor. Wah, unik sekali ini. Ketika zaman belum ada listrik, jadi pakai damar ini. Nah, ini ada alat-alat untuk mencari ikan, ada kupluknya juga. Dan di sini ada air. Siapa saja yang berkunjung ke sini boleh minum di sini, karena rumah Mama Raden ini bebas untuk siapa saja boleh berkunjung, boleh bertamu ke sini ya. Oke, kita langsung coba masuk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah teman-teman, seperti inilah suasana di dalam rumah Mama Raden ya. Kita akan coba review ke sebelah kiri dulu nih. Di sebelah kiri ini ada sebuah topi apa ya, yang kalau orang Sunda tuh yang buat ke sawah tuh teman-teman. Ini apa namanya ya? Mungkin teman-teman bisa komen deh apa namanya. Nah, di bawahnya ada sebuah jala ya, jala atau jaring ya ini. Dan ini mungkin sebagai pernak-pernik untuk menghias dinding biar lebih terkesan menarik. Dan juga di sini ada pancingan juga nih, untuk mancing. Nah, ini mungkin ada filosofinya juga ya, karena kebetulan mamanya lagi nggak ada, jadi saya hanya mereview saja. Dan di sini juga ada foto-foto Presiden Republik Indonesia, dari presiden pertama ada Insinyur Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Megawati, masih Ibu Megawati, kesininya langsung Bapak Presiden Prabowo, langsung Pak Jokowi, Pak SBY. Nah, jadi ini semua presiden yang pernah berkuasa di Republik Indonesia ada di sini semua teman-teman. Ini juga apa ya, topi dari apa ini ya. Nah, ini atal seperti ini. Kita coba ke sini. Di sini ada lampu yang jadul banget. Jadi ini ketika belum ada listrik ya. Jadi seperti ini lampunya. Masih lampu yang pakai minyak tanah dulu itu. Nah, di bawahnya itu ada, di mejanya ada air minum, ada apa tuh, cere ya, sama gelasnya teman-teman. Dan di sini ada ini ya. Ada semar nih, ada pewayangan, entah dari kulit apa ya, tapi sepertinya kulit, nggak tahu kulit apa, tapi ini semar ya.
sang tokoh yang melegenda dan sangat bijaksana dengan petuah-petuahnya, teman-teman. Nah, di sana adalah foto-foto siapa ya, Mama Raden mungkin ya, waktu kecil atau lagi muda. Dan di sini ada foto Ibu Ratu lagi menggendong anaknya sepertinya. Apa ini Ibu Ratu Pantai Selatan atau Ibu Ratu Nyidayang Sumbi? Dan kita coba beranjak ke sebelah sini, teman-teman. Di sebelah sini banyak sekali foto-foto. Yang di atas itu foto Wali Songo ya, foto Wali Songo yang ada 9. Dan di bawahnya ini adalah foto Mama Raden, mungkin lagi muda ya ini. Dan ini Mama Raden ketika sedang berada di pantai selatan, teman-teman. Ini juga sama, Mama Radennya seperti sedang bersemedi gitu ya. Dan di belakangnya ada 2 wanita seperti ratu pantai selatan. Ini Mama Radennya lagi cakep banget fotonya. Dan ini seperti di dalam sebuah keraton, teman-teman. Nih, dengan jamuan yang luar biasa banget, banyak banget ya. Dan di sininya ada foto Semar. Nah, ini Mama Raden ketika di mana ya? Cuman karena gambarnya udah agak buram, jadi nggak begitu jelas. Ini juga sama lah, Mama Raden mungkin ya lagi pakai mahkota ini sepertinya. Jadi Mama Raden ini informasinya adalah keturunan keraton seperti itu. Nih topi-topinya ya, yang biasa digunakan Mama mungkin waktu dulu. Dan kita coba beranjak ke sini. Ini kamar mana ya? Jadi mohon maaf teman-teman, saya tidak lancang ataupun bukannya saya ini, tapi saya udah izin dan diizinkan sama mamanya. Assalamualaikum. Nah, ini mungkin buat ini ya, para tamu gitu yang berkunjung ke Mama gitu, bisa beristirahat di sini. Cuma ada lemari saja di dalamnya. Oke, kita coba ke ruangan yang lainnya. Ada kasur di sini buat santai. Jadi ini ruangan keluarga, kalau ini ruangan tamu ya, dimana di mejanya ada sebuah wayang Semar dan juga kulkas nih. Barangkali mau minum dingin ada di sini. Nah, seperti ini. Dan di sini juga teman-teman ada beberapa foto lagi. Kemudian di bawahnya itu ada sebuah pedaringan ya ini. Ini kendi pedaringan. Ini kendi mah ya. Ada telurnya dan juga dupa-dupa. Ini dupanya nih masih utuh banget ya. Dan inilah mungkin ini siapa ya? Kok agak sepuh gitu ya. Kalau di atasnya itu foto-foto Ibu Ratu semua ya. Cuman udah agak buram teman-teman foto Ibu Ratunya. Oke, kita beranjak ke sini. Kalau di sini tuh kamar yang biasa ditempatin oleh Mama Raden di sini. Assalamualaikum, punten, permisi, mohon izin Mama. Nah, inilah kamar Mama Raden. Jadi saya eksklusif banget dikasih izin untuk mereview semuanya yang ada di rumah ini. Dan seperti ini ya teman-teman. Ini abdi dalam tulisannya ya, pakaiannya. Sabdo Palon. Mungkin teman-teman yang ngerti dengan apa ya, birokrasi dari keraton bisa tahu nih tentang pakaian-pakaian yang ada di sini di kamarnya Mama Raden ini. Seperti biasa di sini juga ada beberapa foto juga, ada foto Mama Raden, ada juga foto-fotonya Ibu Ratu di sini. Tuh di sana masih ada Ibu Ratu dan itu Mama Raden lagi berpakaian ala keraton di sana. Kita coba dekatin ya. Dia dekat banget dengan foto Ibu Ratunya ya teman-teman. Dan di sini juga banyak ini ya. Tuh yang biasa digunakan Mama Raden seperti ini teman-teman. Dan ini waduh, ini apa ya, ini maaf ya, ini seperti sebuah sabuk dari salah satu keraton sepertinya ini, dari kulit yang mungkin bagus banget kulitnya ya. Seperti ini ya teman-teman suasana di dalam kamarnya Mama Raden ini. Oke, setelah kita mereview kamarnya, kita akan coba lihat ke dapur nih, ke dapurnya ya.
kita akan lihat ke dapurnya. Nih dapurnya seperti ini. Jadi rumah Mama Raden ini semuanya full kayu teman-teman. Semua full kayu mulai dari dinding, lantai sampai plafonnya juga kayu semua ini. Ini juga ada aksesoris ya yang biasa digunakan Mama Raden. Kita coba ke belakangnya. Nah di belakangnya ini adalah area dapur ya, area dapur. Tentunya dengan berbagai peralatannya komplit di sini, bisa untuk masak ya. Dan kita coba ke sini. Nah, ini ada tulisannya WC ya. Sepertinya kalau WC itu tidak jauh dengan seperti ini ya. Tuh, teman-teman. Dan untuk kesininya itu langsung ke hutan perbukitan ya. Tuh. Wah, ada ayam teman-teman di sana. Ada ayam. Nah seperti ini lumayan cukup curam juga ya. Begitu kita keluar dapur itu langsung terjun ini ke bawah, jauh banget terjunnya, dan di sananya langsung ke hutan jati yang ada di Kecamatan Trisi ini ya teman-teman. Oke, kita udah mereview semua dalamnya, luarnya yang ada di rumah Mama Raden ini. Kebetulan kan mamanya sedang ada di keraton, jadi saya hanya merevisi, tapi sebenarnya pengen banget nih bercerita terkait Mama Raden itu di sini sama siapa aja ya, karena kelihatannya sini sendirian gitu. Sepertinya ini hanya rumah singgah sementara atau keratonnya saja ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini saja, dan saya akan coba menuju ke petilasannya yang ada di hutan sana teman-teman. Dan selamat berjumpa di petilasannya saja. Kita lanjut lagi menuju ke Pendopo Ciwado. Nah, jadi pendoponya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini juga ada beberapa ini barang-barang antik ya. Ya, bisa dijelaskan ini barang antik zaman dulu. Ada sepeda ontel, Ada sepeda hotel, ada beca ya. Beca. Ini dengan makna apa ini kok ada disimpan di sini? Ini untuk jangan melupakan leluhur kita di zaman-zaman dulu. Kita seperti kayak gini. Iya. Makanya di sini ya simbol juga. Karena apa? Kita itu jangan melalaikan orang-orang zaman dulu. Karena gitu. Adanya kita, adanya orang dulu. Begitu. Maka di sini digambarkan. Sebelum kita ada kendaraan mobil, motor, kita ini dulu. Kendaraannya ini dulu ya. Siap Pak. Ya. Nah, ini. Dan ini kita masuk area ke pendoponya. Nah, ini ada beberapa di sini tertulis ada sebuah Pendopo Ciwado ya. Pendopo Ciwado. Dan itu jam-jam apa ini? Dino Olo Jawa. Dino apik. Ya. Sama dengan waktunya, jamnya. Ya. Ini pokoknya ya Dino Olo itu iya. Hari jelek. Ini, kata bahasa Indonesianya ini hari yang jelek. Dino Olo itu. Hari yang jelek. Dan ini jamnya. Ini Dina api, hari yang bagus. Dan kita bisa memilih di sini jamnya juga. Ini jamnya. Maksudnya ini jam 9, jam 1, jam 5 gitu. Gitu. Jadi ini udah terpapar dan udah dikasih tahu. Iya, ini juga nih ada beberapa ini ya, macam payung. Dan juga ini apa Kang, boleh dijelaskan? Iya, ini daun adanya apa gitu? Kalau seperti kayak gini di hari satu suro. Satu suro atau mulut. Yang jelas itu hari-hari mulut kita diwajibkan sebagai orang Jawa kita harus bikin seperti kayak gini. Karena ini mengandung makna dan sejarahnya. Karena kita itu ibaratnya harus ingat seperti kayak gini yang dirancang-rancang ini sudah ada di pedomannya. Makanya kita harus diwajibkan selaku kita orang Jawa, kita harus seperti kayak gini. Iya. Sama ini juga ya Kang.
Oh, tempatnya. Jadi masih ada ini ya barang-barang jadul juga di sini. Permisi, assalamualaikum. Nah, ini tempat para tamu yang ada berkepentingan sama Mama Raden di sini. Maka berbicaranya di sini. Oh, iya. Tempat berkonsultasi ya, sama Mama Raden. Ngobrol-ngobrol apa yang diobrolin, apa yang dibutuhkan. Ngobrol-ngobrol dulu di sini. Iya, seperti biasa di sini juga ada beberapa wali songo ya. Komplit di sini juga ada beberapa presiden Republik Indonesia juga. Nah, kalau ini foto di mana? Kalau yang ini di waktu orang yang pada jaro ke Gunung Lawu. Oh, itu tuh. Ini keraton Gunung Lawu. Oh, iya. Ini jamaah-jamaah yang pada ngikut ke Gunung Lawu. Jamaahnya Mama Raden. Sama Mama Raden. Iya. Nah, kalau ini maaf, ada foto siapa ini yang ini? Kalau ini kita juga kurang memahami karena apa? Yang namanya Mama Raden terkadang udah tua, terkadang muda. Oh, gitu. Sulit bisa dibicarakan dengan hal seperti nyata ya. Iya. Karena dia dari darah-darah biru juga. Iya. Dan ini foto-foto Mama Raden. Oh. Ini kesepuan. Di kesepuan. Ini pas lagi muda ya? Pas lagi mudanya. Ini. Dan ini juga payung putih sebagai simbol di sini juga. Ini cerita nyata. Saya waktu datang ke sini secara tiba-tiba, walaupun jenisnya payung seperti kayak ini, dia ini bisa berputar. Saya juga tidak tahu. Peristirahatan saya di sini, tiba-tiba di tengah malam payung ini berputar sendiri. Kalau hal kayak gitu kita sulit dijelaskan ya. Karena masalah kayak gitu kan beda cerita lagi. Harus dengan keyakinan itu mah ya. Keyakinan kita masing-masing. Kenapa keyakinan itu tidak boleh dipaksakan karena semua orang punya keyakinan dan masing-masing punya keilmuan masing-masing. Makanya kita tutup pembicaraan kayak gitu tergantung kita keyakinan. Pak, ya pokoknya pada waktu itu Kang Haji melihat payung ini berputar sendirinya ya. Dan tikar-tikar yang di sini juga sampai terbalik seperti kayak gini, maaf ya. Sampai terbalik ini karena tiupan dari angin dalam. Tiupan dari dalam, bukan dari dalam, putaran ini. Karena getaran ini juga. Apakah waktu itu kedatangan dari Ibu Ratu gitu ke sini? Ya mungkin sekilas setahu saya sampai saya melihat sendiri dengan tata batin kita, datanglah ibu, Ibu Dayang Sumbi. Pas saya lagi tiduran di sini, cuman kita waktu malam itu di hari Selasa ya waktunya. Malam itu kita habis selesai tafakur atau zikir, saya istirahat di sini mungkin jam 1 jam 2, dia mengasih seperti kayak gitu yang kita bicarakan itu. Ibu Dayang Sumbi di sini. Tempatnya di sini. Iya. Karena kawasan wilayah sini. Ya pokoknya di sekitar sini. Ibu Ratu itu suka datang. Dan Kang Haji waktu itu melihat ataupun menyaksikan payung ini berputar dengan sendirinya ya. Sampai anginnya juga kenceng gitu ya. Dan saya juga nggak ngerti kok. Tiba-tiba payung berputar, nggak ada angin, nggak ada apa. Karena kita nggak bisa apa-apa, cuma kita bisa pasrah bahwa di sini benar ada keruhun dan ada leluhur-leluhur kita. Seperti kayak gitu. Bahkan kawasan di sini banyak yang para jara, para silaturahmi dari segala penjuru. Termasuk khususnya yang punya masalah kecil atau besar, itu bisa diselesaikan, bisa dan dikasih arahan dari Mama Raden tersebut ya. Setelah itu entah itu tamu dari luar, entah itu dari sini juga. Itu banyak. Dari 1.000
penjuru itu pada datang. Ya pokoknya dari seluruh Nusantara. Dari seluruh Nusantara Datang ke sini. Dari golongan ke golongan menyambung silaturahmi dan mencari barokah dan menyelesaikan masalah kecil ataupun besarnya. Dari segala penjuru, tamu dari sini. Iya. Alhamdulillah semuanya udah nyampe ke sini. Alhamdulillah dia pada datang, dia bilang alhamdulillah segala puja-pujinya dia itu terlaksana dalam arti membawa barokah orang yang tersebut setelah keinginannya setelah datang ke tempat ini. Seperti itu. Iya. Biasanya Kang Haji yang sering datang ke sini dari ratusan orang, dari ribuan orang ya. Nah, biasanya mereka itu pengen menyelesaikan masalah apa gitu. Iya, makasih. Iya. Ya banyak yang pada datang ke sini menyelesaikan dari segi masalah. Ya, masalah ada urusan yang mau berangkat ke luar negeri, ada masalah urusan bagian pembisnis, ada bagian yang pertanian atau lain-lainnya. Ini bisa dilayani di sini dengan syariat di sini. Tergantung kita tamu pengennya apa, kita siap selalu. Semuanya atas izin Allah yang berkuasa. Ini cuma kita syariatnya aja. Syariat itu kita diwajibkan sebagai umat Islam, kita harus punya syariat masing-masing dan keyakinan masing-masing. Maka di sini siapa saja yang datang ke sini, kita siap dan kita untuk menjalankan apa perintah yang ada di sini. Insya Allah segala tamu dari manapun juga kita siap sesuai keinginannya. Ya, sesuai harapan mereka ya. Mereka punya masalah apa, siap di syariatan di sini ya Kang ya. Syariat di sini. Banyak tamu, ribuan tamu, apalagi di hari-hari tertentu Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Di sini penuh sama para tamu tersebut. Tawasulan, pada kirim doa apa. Alhamdulillah ribuan tamu, ratusan tamu, entah itu dari kalangan mana dia pada datang. Alhamdulillah udah nyampe ke sini. Sampai sekarang ini ya tetap masih berjalan, masih diberi kesehatan. Mudah-mudahan kita yang ada di sini diberi keberkahan. Amin. Segala tujuannya. Diberi keselamatan dari segala puja-pujinya, mudahkan rezekinya, lancarkan rezekinya dari segala urusannya, minta dimudahkan sama yang ada di sini. Kayak gitu. Nah, ini termasuk yang di depan Kang Haji. Ini ruangan apa Kang? Boleh dijelaskan dulu. Ini kita masuk ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini memang nggak ada lampu ya? Assalamualaikum. Nah, ini tempat untuk antrinya para tamu berbaris ini Kang. Di sini. Jadi tamu bukan nunggu di ruangan ini. Nah, ya ruangan situ penuh Kang. Jadi di sini nunggu lagi. Sama aja. Oh, sama aja. Dan terkadang orang berpuasa berzikir di sini Kang. Sini. Berpuasa, menenangkan diri, berpuasa tiduran di sini Kang. Oh, sini. Sambil berdoa sebisa mungkin dengan apa yang kita jalankan, kepercayaan masing-masing. Berdoa di sini. Karena tempat sini tempat tamu sampai ke sana sampai keluar. Jadi masuk ke pokoknya di sini full ya, penuh ya. Nah, di menemuin Mama Raden itu antri Kang, bergantian. Karena orang itu punya masalah masing-masing Kang. Dari kalau udah selesai kita ganti, kalau udah selesai kita ganti. Jadi kita